Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan kami dari tim AV Advokat. Tentu di sini kita akan membahas mengenai judul apakah debt collector boleh menyita barang. Ini merupakan suatu tinjauan hukum penagihan utang di Indonesia ya. Jadi mungkin deskripsi ataupun penjelasan yang lebih detailnya adalah di sini penagihan utang itu merupakan praktik yang lazim terjadi dalam hubungan kredit antara kreditor dan debitor. Dalam praktik di lapangan jadi seringkali ya muncul konflik ketika pihak penagih utang ataupun debt collector tersebut mengambil barang milik debitor secara paksa, misalnya kendaraan bermotor. Ini lazim dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, baik itu di leasing maupun juga transaksi-transaksi pembiayaan kendaraan bermotor lainnya ya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam suatu perspektif hukum, yaitu apakah debt collector memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik debitor. Dalam presentasi ini kita akan membahas secara komprehensif mengenai batas kewenangan debt collector berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dasar hukum perdata, aturan jaminan fidusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan ya. Latar belakang ya, tentu di sini dalam praktek penagihan utang khususnya pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor sering terjadi situasi di mana debitur tersebut mengalami keterlambatan pembayaran cicilan. Ketika kondisi ini terjadi, kreditor biasanya menunjuk pihak ketiga yang kenal sebagai debt collector untuk melakukan penagihan. Jadi tentu di sini poin-poinnya adalah penagihan utang itu sering menimbulkan konflik antara debitur dan penagih. Banyak kasus pengambilan kendaraan ataupun barang secara paksa di lapangan, dan sebagian masyarakat belum memahami batas kewenangan daripada debt collector dan muncul pertanyaan hukum apakah debt collector boleh menyita barang. Nah, selanjutnya penjelasan lebih detail lagi adalah dalam prakteknya memang sering terjadi tindakan yang menimbulkan polemik seperti pengambilan kendaraan di jalan, intimidasi kepada debitor, hingga pengambilan barang tanpa adanya persetujuan dari debitor. Situasi tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai batas kewenangan debt collector. Banyak orang beranggapan bahwa debt collector masih memiliki kewenangan untuk menyita barang, padahal secara hukum hal tersebut tidak selalu benar. Oleh karena itu penting untuk memahami secara tepat bagaimana hukum Indonesia mengatur penagihan mengatur bagaimana penagihan daripada utang-utang tersebut dan kewenangan yang dimiliki oleh debt collector. Oke, slide selanjutnya di sini definisi daripada debt collector ya. Kita memahami lebih detail mengenai profesi daripada kegiatan penagihan utang ini. Debt collector adalah pihak yang ditugaskan oleh kreditor untuk melakukan penagihan utang dan biasanya bekerja berdasarkan kuasa dari bank atau perusahaan pembiayaan, tidak memiliki kewenangan sebagai aparat penegak hukum, dan fungsinya terbatas pada aktivitas penagihan. Jadi dalam prakteknya memang debt collector ini dapat berasal dari unit penagihan internal perusahaan ataupun juga perusahaan jasa penagihan yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan. Jadi secara hukum debt collector memang bertindak berdasarkan kuasa dari kreditor. Jadi dirinya berdasarkan kuasa dari kreditor untuk melakukan penagihan. Namun penting untuk dipahami bahwa debt collector bukanlah aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan yang bersifat publik seperti penyidik, jurusita ataupun pejabat pengadilan. Dengan kewenangan dengan demikian di sini kita bisa mengambil suatu pemahaman yang utuh bahwa kewenangan debt collector terbatas pada aktivitas penagihan seperti mengingatkan kewajiban pembayaran, melakukan komunikasi dengan debitor, atau menawarkan solusi penyelesaian pembayaran. Selanjutnya mengenai prinsip hukum penyitaan. Jadi penyitaan itu merupakan tindakan hukum terhadap harta milik seseorang, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum, harus berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang sah, dan umumnya dilakukan dalam proses pidana atau perdata melalui pengadilan. Jadi dalam sistem hukum Indonesia, penyitaan itu merupakan suatu tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hak kepemilikan seseorang atas suatu barang atau harta. Karena memiliki dampak yang serius terhadap hak milik seseorang, jadi upaya ataupun tindakan penyitaan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh pihak manapun ya. Secara umum, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum seperti penyidik dalam proses perkara pidana, jurusita pengadilan dalam perkara perdata, atau dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, tindakan penyitaan harus didasarkan pada prosedur hukum yang jelas serta dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dasar hukum perdata.
Dalam hukum perdata Indonesia, hubungan utang piutang itu diatur antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, kita bisa merujuk ketentuannya di pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, di mana pasal 1131 KUH Perdata ini menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemenuhan kewajiban utangnya. Pun demikian dengan pasal 1132 yang menegaskan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditor. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kreditor dapat secara langsung mengambil harta milik debitor tanpa melalui suatu prosedur hukum. Pelaksanaan pengambilan ataupun eksekusi terhadap harta debitor tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, misalnya melalui putusan pengadilan atau mekanisme jaminan khusus seperti fidusia. Masuk ke tahapan jaminan fidusia. Jadi dalam slide ini tentu banyak ya pembiayaan kendaraan menggunakan skema jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Kreditor memiliki hak eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitor tersebut wan prestasi, dan pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur hukum ya. Jadi dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor ini memang acap kali sering digunakan skema jaminan fidusia. Jadi jaminan fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99. Dalam skema ini kepemilikan benda secara hukum dialihkan kepada kreditor sebagai jaminan, tetapi penguasaan fisik benda tetap berada pada debitor. Nah, apabila debitor tersebut melakukan wan prestasi atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut ya, ini tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Eksekusi harus mengikuti prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perlindungan terhadap hak debitor. Selanjutnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ada dua di sini ya, nomor 18 dan nomor 2. Jadi mengenai eksekusi objek jaminan fidusia itu memang tidak dapat dilakukan secara sepihak jika debitor menolak atau tidak mengakui wan prestasi. Jadi dalam kondisi sengketa, eksekusi harus melalui pengadilan. Jadi Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan penting mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui beberapa putusan, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 18 dan nomor yang dipertegas kembali dalam putusan nomor 2. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung hanya dapat dilakukan apabila pertama ada dua kondisi tertentu, yaitu debitur mengakui adanya wan prestasi dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila debitor tidak mengakui adanya wan prestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditor harus menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan. Jadi putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitor dari tindakan pengambilan barang secara sepihak ya. Selanjutnya, apakah debt collector boleh menyita barang? Jadi di sini ketentuannya adalah bahwa debt collector tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan ya. Jadi di sini cukup jelas. Yang kedua, mereka bukan aparat penegak hukum, dan fungsi daripada debt collector itu terbatas pada aktivitas penagihan. Penyerahan barang hanya dapat terjadi secara sukarela dari debitor ya. Jadi penjelasannya adalah berdasarkan prinsip hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa debt collector tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik debitor. Debt collector itu bukan aparat penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang membatasi hak kepemilikan seseorang terhadap suatu barang. Dan perannya di sini adalah pada dasarnya terbatas pada kegiatan penagihan. Apabila terjadi penyerahan barang, penyerahan tersebut harus dilakukan secara sukarela oleh debitor, dan jika debitor tidak bersedia menyerahkan barang atau terjadi sengketa mengenai wan prestasi, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya resiko hukum jika terjadi pemaksaan, yaitu di sini pengambilan barang secara paksa dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Yang kedua adalah berpotensi dikualifikasikan sebagai perampasan atau pemerasan, dan debitur berhak menolak penyerahan barang, dan debitur dapat melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Ya, apabila debt collector melakukan pengambilan barang secara paksa tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, dan dalam kondisi tertentu tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau bahkan sebagai tindak pidana apabila disertai unsur pemaksaan, ancaman, atau intimidasi. Jadi debitur pada prinsipnya memiliki hak untuk menolak penyerahan barang,
meminta identitas dan surat tugas penagih, serta melaporkan tindakan yang dianggap melanggar hukum kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, proses penagihan utang harus dilakukan dengan tetap menghormati hukum serta hak-hak dari para pihak. Jadi kesimpulan, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, bahwa debt collector hanya berfungsi sebagai penagih. Penyitaan barang bukan kewenangan daripada debt collector, dan eksekusi jaminan harus mengikuti daripada prosedur hukum, dan jika terjadi sengketa, penyelesaian harus melalui pengadilan. Jadi sebagai penutup, di sini terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pembahasan ya. Di sini kami ulas kembali bahwa debt collector itu pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pihak yang melakukan penagihan utang. Penyitaan barang bukan merupakan kewenangan debt collector, karena tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur hukum yang sah. Dan dalam hal pembiayaan dengan jaminan fidusia, eksekusi terhadap objek jaminan harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penagihan kegiatan collection ini harus tetap dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku serta menghormati hak-hak debitur maupun kreditor. Mungkin itu dulu teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.